Hingga siang ini banjirop masih menggenang seluruh kawasan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Ratusan pekerja pelabuhan tertahan di depan pintu masuk pelabuhan. Banjirop di kawasan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah masih mencapai ketinggian 80 cm di beberapa lokasi. Akibatnya ribuan buruh dan pekerja di kawasan pelabuhan tertahan di gerbang masuk pelabuhan karena sulitnya akses untuk masuk. Sebagian pekerja bahkan menumpang truk untuk bisa masuk ke dalam area pelabuhan. Selain masih harus bekerja, mereka datang untuk mengambil sepeda motor yang masih berada di pelabuhan. Yang di dalam mungkin seginian. Nah, terus perintahnya gimana ini dari pabrik? Pabrik mungkin belum ada informasi kan, karena ini suruh masuk dulu. Banjirnya masih tinggi gak sih, Om? Ya masih tembus ini, Om. Masih jengkel ya ini ya? Kalau jalannya ke pabrik sendiri seperti apa? Wah, ya segini, Om. Lihat aja nih. Masih tinggi ya berarti ya? Iya, masih tinggi, Om. Selain mengganggu aktivitas pekerjaan di pelabuhan, banjirop juga mengganggu calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan kapal. Calon penumpang yang akan menuju Pulau Kalimantan diantaranya bahkan harus membatalkan perjalanannya. Hanya ke dalamnya belum bisa. Kalau motor kan masih itu kan tenggelam semua. Sedangkan kan kita mau pakai motor. Nah, saya mau pakai cari penginapan. Jadwal keberangkatannya memangnya kapan, Bu? Keberangkatnya ya hari ini jam 10. Banjir yang menggenangi pelabuhan Tanjung Emas dan permukiman sekitar diakibatkan jebolnya tanggul penahan hempasan air pasang laut. Akibatnya air menggenangi kawasan pelabuhan sejak Senin sore. Hingga saat ini proses penanganan banjir masih dilakukan, diantaranya dengan perbaikan tanggul, membangun posko kesehatan hingga dapur umum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Bagaimana kondisi terkini dari banjirop di kawasan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang? Sudah ada rekan kami Danita Riyadini yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat sore Danita, bagaimana pantauan Anda hingga sore hari ini kondisi banjirop utamanya di kawasan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang? Anda selamat sore. Di kawasan Tanjung Emas, Semarang untuk banjirop hingga saat ini masih tergenang di sebelah titik. Bahkan di arteri Yosudarso hingga saat ini juga masih terganggu untuk arus lalu lintas karena untuk ketinggian banjir satu paha bahkan hingga satu pinggang orang dewasa. Saya akan langsung update bagaimana kemudian aktivitas dari pelabuhan Tanjung Emas dan juga dampak dari banjirop yang hingga saat ini masih terjadi. Ada dari BPBD Jawa Tengah, ada Pak Safrudin, Kepala Tata Usaha Pemirsa. Pak Safrudin, selamat sore. Seperti apa hingga saat ini untuk update dari banjirop dan juga dampaknya? Ya, selamat sore. Terkait dengan banjirop, memang dari prediksi yang di perakiraan dari BMKG, Stasiun Maritim Tanjung Mas memang di tanggal 23-24 ada peringatan dini terkait dengan rob ya, banjir rob itu ya, bahkan bukan cuma di Semarang tapi di Pantura Jawa Tengah ya, dari Brebes sampai ke Rembang gitu. Untuk dampaknya saat ini kami juga masih memantau nih Pak pemirsa, di titik ini nih Bapak masih terganggu, bahkan masih tinggi untuk ketinggian airnya. Dampaknya juga peti kemas juga belum beroperasi. Seperti apa untuk kondisi di dalam pelabuhan Bapak? Jadi memang sampai saat ini kondisi listrik kelihatan masih mati ya, sehingga tadi malam juga sebenarnya dari BPBD sudah turun mulai dari kemarin sore. Kita turun melakukan asesmen, termasuk juga melakukan upaya-upaya evakuasi. Termasuk juga kita membuat DU, dapur umum tadi malam di Desa Sriwulan, di Kecamatan Sayung di Kabupaten Demak. Gitu ya. Kami juga dari tadi malam juga sudah melakukan evakuasi. Dari perakiraan memang jam-jam hari ini, jam-jam sekitar jam 15-16, tinggi-tingginya pasang naik. Sehingga tadi siang agak turun, terus setelah jam 2 naik lagi pasangnya. Bapak, untuk warga atau pemukiman yang terdampak bagaimana Bapak? Apakah ada upaya evakuasi warga, ada titik pengungsian atau tetap bertahan di tempat mereka masing-masing? Untuk yang warga masyarakatnya di daerah pemukiman memang
ada upaya-upaya evakuasi juga, termasuk juga dari BPBD Kota Semarang juga membuat dapur umum. Kalau kita dari BPBD Provinsi kan ada dapur umumnya di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung Demak. Kalau untuk pengungsi Bapak, apakah ada atau saat ini bagaimana? Pengungsi ada ya, kalau di data kami ada di wilayah Bandara Harjo ada pengungsian itu sekitar 50 KK 150 jiwa. Itu di sekitar pelabuhan, memang di Kota Semarang ada di Bandara Harjo, ada di Kemijen, ada di Tanjung Mas. Tidak jauh dari pemukiman mereka artinya Bapak? Khususnya memang mereka memang juga ada yang bertahanan gitu ya, ada yang mengungsi gitu. Imbauannya nih Bapak dari BPBD Jawa Tengah, kan perkiraannya masih sampai besok untuk air pasang tingginya seperti apa Bapak, terutama untuk warga yang tinggal di daerah Tanjung Emas maupun yang akan beraktivitas baik untuk transportasi, petik kemas dan lain sebagainya. Jadi kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang potensi rob ya, agar pertama-tama harus terus stay tune pada informasi dari BMKG, karena sekarang kan mudah sekali untuk mengakses informasi dari BMKG, sehingga ketika kita mengetahui terkait dengan adanya ancaman, kita bisa melakukan upaya-upaya, misalnya melakukan evakuasi kira-kira titik-titik yang sudah ditetapkan gitu ya, kira di mana, berarti kan kita bisa melakukan upaya-upaya evakuasi mandiri, memang kita harapkan seperti itu. Pak Safrudin, terima kasih atas informasinya. Tim terkait dan juga petugas gabungan memang masih terus bersiaga di kawasan ini, terutama untuk mengantisipasi jika ada ataupun jika banjirop kembali meninggi, dan imbauannya tetap waspada karena hingga esok hari untuk perkiraan air pasang masih tinggi. Ken Ana.